Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa teman-teman? Apa tuh? Sastra nih. Nah, pada hari ini untuk subpokok pembahasan itu ada 3. Yang pertama, sastra berdasarkan ragamnya. Yang kedua, sastra berdasarkan periode waktu. Dan yang ketiga, sastra berdasarkan sifatnya. Oke, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu sastra berdasarkan ragamnya. Nah, sastra berdasarkan ragamnya ini terbagi menjadi 3, yaitu prosa, puisi, dan drama. Untuk prosa sendiri ini adalah karya sastra yang ditulis secara bebas tanpa berpaku pada rima dan irama. Nah, untuk prosa ini gaya bahasanya itu seperti gaya bahasa kita pada kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada novel, cerpen, fabel, dan dongeng. Seperti kalau novel itu adalah Laskar Pelangi, karya dari Andrea Hirata. Lalu puisi ini adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah, rima, irama, dan menggunakan makna yang benar. Nah, contoh puisi itu ada salah satu puisi berjudul Aku, karya Khairil Anwar. Lalu drama adalah karya sastra yang biasa dipentaskan, itu berisi dialog naskah antar tokoh. Nah, contohnya itu naskah drama di sekolah, sandiwara rakyat, dan wayang. Lalu masuk ke materi yang kedua, yaitu sastra berdasarkan periode waktu. Ini terbagi menjadi 2, yaitu sastra lama dan sastra baru. Untuk sastra lama ini adalah karya sastra yang berkembang pada masa sebelum kolonialisme dan sebelum adanya modernisasi. Untuk sifatnya ini bersifat anonim dan menggunakan bahasa tradisional serta menggunakan aturan-aturan tertentu. Untuk contoh sastra lama itu ada pantun, syair, hikayat. Untuk pantun itu ada seperti pantun Melayu, untuk hikayat itu ada hikayat yang kedua. Lalu untuk sastra baru adalah karya sastra yang muncul pada masa modernisasi. Ini bersifat lebih bebas dalam menentukan ekspresi bahasa dan tema, dan tidak berpaku pada ketentuan tradisional. Untuk sastra baru ini contohnya ada novel, cerpen, puisi pada masa kini. Lalu masuk ke materi yang terakhir, yaitu sastra berdasarkan sifatnya. Ini terbagi juga menjadi 2, yaitu fiksi dan non-fiksi. Untuk fiksi ini adalah karya sastra yang berisikan imajinasi atau karangan dari penulis. Nah, untuk fiksi ini itu berfokus pada alur, tokoh, dan konflik. Contohnya itu ada novel, cerpen, fabel, dongeng. Nah, untuk novel itu contohnya ada novel Harry Potter. Lalu cerpen itu cerita pendek yang dikarang oleh orang-orang di luar sana. Fabel itu ada Matilda, dan dongeng ada Lima Mas. Itu semua karangan orang-orang. Lalu yang terakhir ada non-fiksi. Non-fiksi ini adalah karya sastra yang berisikan kisah nyata, fakta, informasi, atau kejadian secara langsung. Nah, untuk non-fiksi ini itu pasti itu berisi data atau kenyataan. Contohnya itu ada biografi tokoh, buku pelajaran, dan buku pengetahuan seperti ensiklopedia hewan dan kisah nabi dan rasul itu. Nah, jadi itu tadi yang dapat kita pelajari pada ini. Apakah teman-teman paham? Paham. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.